Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Eka Pratiwi Septania Parapat, dosen tetap pada program studi manajemen Universitas Murni Teguh PSDKU Pematang Siantar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi manajemen yang saya ampu. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa manajemen di semester 4. Setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, metode, dan teknik akuntansi manajemen sebagai penyedia informasi bagi kebutuhan internal organisasi. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis informasi biaya, menerapkan berbagai metode penentuan biaya produk, menyusun anggaran, mengevaluasi kinerja organisasi, serta menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial secara tepat. Metode pembelajaran yang dipakai adalah melalui ceramah, diskusi, case-based learning yang akan menekankan pada student-centered learning dengan sistem asinkronus melalui tugas kelompok dan e-learning serta sinkronus melalui pertemuan tatap muka atau Zoom. Adapun penyampaian pada mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada delivery yaitu penyampaian materi melalui ceramah dan video interaktif. Pada bagian interaction yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa melakukan interaksi terhadap materi yang telah disampaikan, memberikan contoh kasus di dunia nyata, dan mencari relevansinya terhadap materi yang sudah disampaikan, serta melakukan diskusi dan tanya jawab antar kelompok maupun melalui media komunikasi digital seperti WA Group dan Zoom. Pada bagian assessment dilakukan post-test dengan media kuis online seperti Wayground untuk menguji kemampuan mahasiswa setelah fase delivery dan interaction. Pada pertemuan ke-8 dan ke-16 dilakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester menjadi fokus penilaian kemampuan mahasiswa. Adapun kriteria penilaian yang diberikan adalah keaktifan atau kehadiran sebanyak 10%, tugas individu dan hasil asesmen di setiap pertemuan 40%, ujian tengah semester 20%, dan terakhir ujian akhir semester 30%. Capaian pembelajaran lulusan setelah menyelesaikan mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep serta teknik akuntansi manajemen dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja organisasi. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis informasi biaya, menerapkan berbagai metode penentuan biaya produk, menyusun laporan akuntansi manajemen dan anggaran, serta menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan bisnis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah di akuntansi manajemen meliputi kemampuan mahasiswa untuk menunjukkan sikap religius, etika akademik, dan bertanggung jawab, menyelesaikan informasi biaya sebagai dasar pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang, menyusun laporan akuntansi manajemen, mengambil keputusan manajerial berdasarkan analisis data, mengidentifikasi klasifikasi dan perilaku biaya, menerapkan metode penentuan biaya produk, serta bekerja sama dalam menyelesaikan studi kasus akuntansi manajemen secara profesional. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Selanjutnya adalah cuplikan proses mengajar di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Luar biasa, semangat semua ya. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tadi kan kalian sudah masuk nih di les pertama, mata kuliah yang pertama, dan sekarang kita mata kuliah yang kedua. Saya rasa konsentrasinya sudah sedikit berkurang, jadi kita mau extending dulu sebentar sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Rekan-rekan mahasiswa saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita berdiri sebentar.
makin cepat gitu ya. Oke, telunjuknya buat di depan wajahnya. Oke, lambat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, cepat, tunjuk dahinya. Ayo. Berarti udah kurang konsentrasinya. Oke, terima kasih, duduk kembali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, udah apa ya? Udah semangat kembali ya. Oke, kita akan membahas di topik yang ke-9 adalah tentang job order posting. Nah, sekarang kita akan bahas tentang job order posting. Apa itu job order posting? Sebelum kita mengulik lebih jauh apa itu job order posting, sebenarnya job order posting ini adalah bagian dari post product, yang dimana post product ini terbagi atas dua, yaitu job order posting dan proses posting. Nah, pada saat ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu job order posting. Job order posting adalah metode penentuan harga pokok produksi yang dinilai berdasarkan pesanan. Jadi tunggu ada dulu pesanan, baru kita buat. Artinya setiap pelanggan memiliki biaya produksi yang berbeda-beda. Misalkan nih si Roganda mau pesan, baru kita buat. Terus berikutnya si Kevin mau pesan lagi sama perusahaan kita, baru kita buat. Jadi kita tidak produksi secara massal, gitu ya. Metode ini cocok apabila produk yang dihasilkan tidak seragam. Jadi sebenarnya perusahaan kita ini menghasilkan pesanan yang berbeda-beda. Oke, nah contohnya boleh kita lihat di slide. Contohnya job yang pertama ada meja kayu. Jadi contohnya ini pesanan si Roganda, yang ini pesanan si Kevin, yang ini pesanan si Lisa. Jadi kita bikin berdasarkan jobnya masing-masing. Jadi nanti biayanya pesanan si Roganda, pesanan si Kevin, dan pesanan si Lisa akan berbeda biaya-biayanya. Gitu. Nah, karakteristik job order posting sama seperti yang Miss bilang tadi, dia akan dibuat berdasarkan pesanan dulu. Terus yang kedua, setiap pesanan akan memiliki nomor pesanannya sendiri. Misalkan tadi si Lisa, nomor pesanannya 001, si Roganda contohnya 002. Tergantung bagaimana perusahaan kita membuat penomoran pesanan-pesanan itu sendiri. Terus yang ketiga, produk tidak diproduksi secara massal karena seperti karakteristik yang pertama, dia diproduksi berdasarkan pesanan, maka tidak diproduksi secara massal. Dia hanya diproduksi berapa pelanggan tersebut, perusahaan atau customer kita meminta segitu yang kita produksi. Jadi nggak diproduksi secara besar-besaran. Terus yang keempat adalah biaya dihitung untuk masing-masing pesanan. Jadi setiap pesanan itu berbeda-beda biayanya. Walaupun contohnya, misalnya ini kita adalah perusahaan mebel. Si Roganda mau 4 kursi, terus si Kevin juga mau 4 kursi. Tapi di bulan yang berbeda, contohnya dia di bulan Juli, tapi si Kevin Terus yang berikutnya adalah harga jual sering ditentukan
berdasarkan biaya pesanan. Sama seperti yang Miss bilang tadi, karena harga hari ini, harga produksi hari ini dengan harga produksi minggu depan berbeda, maka harga 1 unit kursi untuk pesanan si Roganda dengan harga 1 unit kursi untuk pesanan si Kevin mungkin saja berbeda. Oke, yang berikutnya adalah perusahaan yang menggunakan job order costing ini. Yang pertama adalah percetakan. Contohnya seperti apa Miss percetakan ini? Contohnya undangan. Kalau misalkan si Sarah mau menikah nih, dia mau cetak undangan 100 pieces hari ini. Terus harga per undangan itu 1.000. Tapi di 3 bulan mendatang si Kamelisi mau menikah juga nih, mau cetak undangan 100 pieces juga. Tapi harganya per undangan bukan 1.000 lagi, tapi sudah 1.200. Nah, itu dia contohnya. Walaupun pesanannya sama-sama undangan menikah, sama-sama kuantitinya sama atau kuantitasnya sama, tapi belum tentu harganya sama. Terus yang kedua kontraktor bangunan. Kenapa kontraktor bangunan Miss? Kontraktor bangunan kan setiap bangunan kan unik kan. Misalkan saya mau bangun rumah, kamarnya mau 2, 1 kamar mandinya ada, 1 tidak. Terus si Lisa juga mau bangun rumah, tapi di depannya ada toko, ruko. Sama nggak harganya? Berbeda kan? Walaupun sama-sama bangunan. Unsur harga produksi ini terbagi atas 3. Yang pertama harga bahan baku langsung atau biaya bahan baku langsung. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya nih nanti di ujian, harga pokok produksi itu rumusnya apa? Terus kalian boleh jawab yang pertama, biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku langsung itu apa, Miss? Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang awal semulanya kita mau buat bahannya. Contohnya, kita mau buat meja. Bahan apa yang kita perlukan? Kayu, terus apa lagi? Cat, apa lagi? Paku, itu adalah biaya bahan baku langsung. Terus yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tukang kayu contohnya, atau yang mengerjakannya. Kalau misalkan kita mau buat meja, yang mengerjakannya siapa? Misalkan saya nih yang punya perusahaan, saya lah yang mengerjakan. Tidak, jadi siapa? Tukang kayu atau pekerja atau karyawan, ya kan? Nah, karyawan yang mengerjakan ini langsung, itulah biaya tenaga kerja langsung. Jadi berapa upahnya membuat satu meja, itulah yang kita hitung sebagai biaya tenaga kerja langsung. Oke? Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang setiap bulan kita keluarkan, tapi tidak sama nilainya. Contohnya apa? Biaya listrik. Coba, siapa yang bayar listrik di rumahnya tiap bulan sama? Gak ada kan? Nah, itulah yang terjadi di perusahaan. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang setiap saat tidak sama. Contohnya tadi biaya listrik, biaya penyusutan mesin, terus biaya sewa pabrik dan gaji mandor. Rumus harga pokok pesanan sama seperti yang dibilang di awal. Harga pokok pesanan sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Jadi harga pokok pesanan adalah total biaya yang dikumpulkan supaya bisa nanti kita kasih ke customer berapa biaya atau berapa harga per produk yang harus kita katakan, gitu ya. Dokumen dalam job order posting. Yang pertama yang kita perlukan adalah surat pesanan, sehingga kita bisa membedakan antara pesanan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah permintaan bahan. Berapa bahan yang kita perlukan untuk pesanan yang pertama? Berapa bahan yang kita perlukan untuk pesanan yang kedua dan seterusnya. Jadi dia ada surat permintaan bahan. Yang ketiga adalah kartu jam kerja. Untuk apa kartu jam kerja, Miss? Untuk tadi kita boleh menghitung biaya tenaga kerja langsung. Terus yang keempat adalah job cost sheet. Job cost sheet ini adalah kumpulan dari semua biaya. Berapa
biaya yang dihasilkan untuk per pesanan tertentu. Contohnya, pesanan 001 meja 20 unit untuk si tuan Roganda. Nah, itulah yang kita buat nanti di sini. Bahan bakunya berapa yang kita habiskan, terus biaya tenaga kerja langsungnya berapa, biaya overhead pabriknya berapa. Maka total dari keseluruhannya itulah yang kita butuhkan, sehingga pada akhirnya nanti kita boleh membuat berapa persen dari biaya-biaya yang kita keluarkan, berapa persen dari biaya yang kita keluarkan yang menjadi keuntungan atau laba untuk perusahaan kita. Sampai sini ngerti ya? Sebelum kita ke berikutnya, kita harus tahu dulu cara menentukan tarif overhead pabrik tadi. Caranya seperti apa, Miss? Rumusnya adalah tarif overhead sama dengan estimasi overhead dibagi estimasi dasar pembebanan. Nah, dasar pembebanan ini apa, Miss? Dasar pembebanan adalah jam tenaga kerja, jam mesin, biaya tenaga kerja, dan unit produksi. Tujuannya adalah untuk membebankan seluruh biaya overhead ke produk atau pesanan secara adil dan konsisten selama produksi berlangsung. Terus yang akan kita pelajari adalah contohnya, bagaimana cara mencari tarif overhead tadi. Contohnya, estimasi overheadnya 240 juta dan estimasi jam tenaga kerja adalah 12.000 jam. Maka untuk mencari tarif overheadnya, estimasi overhead dibagi estimasi dasar pembebanan. Maka estimasi overheadnya tadi kan 240 juta dibagi dengan 12.000 jam, maka dapatlah tarif overheadnya sebesar 20.000 per jam. Artinya setiap 1 jam tenaga kerja langsung dibebankan biaya overhead selama sebesar 20.000. Jadi contohnya kita bekerja nih selama 10 jam, berapa biaya overheadnya? Berarti 10 dikali 20.000, maka dapat tarif overhead selama 10 jam sebesar 200.000. Contoh lengkapnya, PT Maju Jaya menerima pesanan meja sebanyak 20 unit. Bahan bakunya 8.500.000. Biaya tenaga kerjanya 150 jam. Tarifnya 40.000 per jam. Biaya overheadnya adalah 25.000 per jam. Maka untuk mencari biaya pesanannya si PT Maju Jaya, kita harus tahu dulu berapa biaya overheadnya, berapa biaya tenaga kerja langsungnya. Maka harus kita kalikan. Kita kalikan dengan cara apa? Hitung tenaga kerja langsungnya. Tadi kan dia 150.000, 150 jam dia bekerja untuk membuat 20 unit meja belajar. Dikali 1 jam upahnya 40.000, maka dapatlah hasil biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 6 juta. Dan untuk menghitung biaya overheadnya, 150 jam dikali biaya yang dibebankan untuk menghitung overhead adalah 25.000. Nah, kita kalikan 150 jam dikali 25.000, maka dapat hasilnya 3.750.000. Nah, setelah itu dapat, kita tentukanlah dia berapa harga per unit. Tadi sudah dapat kan? Biaya bahan baku langsung 8.500.000, biaya tenaga kerja 6 juta, dan biaya overheadnya 3.750.000. Maka totalnya semua yang kita keluarkan, harga pokok pesanannya adalah 18.250.000. 18.250.000 ini adalah biaya untuk 20 unit pesanan. Maka untuk dapat biaya, kita tahu harga pokok per produknya itu berapa, maka akan kita bagikan 18.250.000 dibagi 20 unit, maka dapatlah harga pokok per unit 912.000. Nah, untuk misalkan nih kita mau profitnya 30%, sama seperti yang Miss bilang di awal, kita harus buat dulu tadi harga pokok produksi yang kita
dapat keseluruhan adalah 18.250. Maka harus kita kalikan dengan labanya. 30% laba yang kita inginkan dikali 18.250, maka dapat hasilnya 5.475. Maka untuk membuat harga jualnya kita tambahkan harga pokok produksinya yang 18.250 ditambah laba yang kita inginkan 5.475, maka dapatlah hasilnya harga jualnya 23.725.000. Maka untuk itu kan untuk 20 unit. Maka untuk kita boleh tahu harganya per unit, maka kita bagikan 20 unit. Maka dapatlah harga jualnya untuk 1 unit, kita katakan ke PT apa tadi? Maju Jaya adalah 1.186.250. Padahal tadi modalnya sekitar 900 kan? Maka dapatlah hasilnya setiap dia 1 kursi kurang lebih 200.000 lah untung yang dia punya. Gitu ya. Terus untuk itu bisa, karena semua sudah lengkap biaya kerja langsungnya, biaya overheadnya, biaya bahan baku, terus berapa laba yang kita hasilkan, maka bisalah kita buat job cost-nya. Berapa biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, total biaya, jumlah unit yang diperlukan atau yang dipesan, dan harga pokok per unit berapa. Di job order costing ada 7 ya, jurnal akuntansi yang kita perlukan. Yang pertama, pembelian bahan baku. Pada saat bahan baku ini dibeli, maka kita akan catat persediaan bahan baku pada kas atau utang. Kas dia kalau pembeliannya secara cash, utang dia jika pembeliannya secara kredit. Terus yang kedua, pemakaian bahan baku. Ketika bahan baku ini kita gunakan atau kita proses, maka akan kita posting juga dia ke jurnal. Jurnalnya adalah barang dalam proses pada persediaan bahan. Terus yang ketiga, mencatat tenaga kerja. Mencatat tenaga kerja juga di jurnal Iya. Mencatatnya seperti apa? Barang dalam proses pada hutang gaji. Karena kenapa hutang gaji, Miss? Karena dia kan masih diproses, ya kan? Pada saat dibuat kita masih hutang gaji. Tapi nanti kan gak langsung kita bayar ya kan? Misalkan nih tadi kayak PT Maju Jaya, dia pesan 20. Setiap satu meja kita bayar nggak? Enggak. Setelah selesai nanti baru kita bayar. Makanya dia pada hutang gaji. Terus yang keempat, membebankan overhead. Bisa kalian lihat barang dalam proses pada overhead yang dibebankan. Yang kelima, jurnalnya adalah pada saat produk itu selesai. Maka jurnalnya adalah persediaan barang jadi pada barang dalam proses. Terus yang keenam, pada saat penjualan, transaksi penjualan, maka akan kita jurnal untuk kas pada penjualan. Terus yang ketujuh, yang terakhir adalah harga pokok penjualan. Maka akan kita jurnal harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Terus apa sih Miss kelebihan job order costing ini? Kelebihannya adalah kita boleh mengetahui biaya setiap pesanan secara rinci. Yang kedua, memudahkan penentuan harga jual. Yang ketiga, membantu pengendalian biaya. Yang keempat, memudahkan evaluasi laba setiap proyek. Dan yang terakhir adalah mendukung penyusunan anggaran untuk pesanan berikutnya. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan atau kelemahan. Nah, kelemahan job order costing ini adalah administrasinya lebih sulit, membutuhkan pesanan yang lebih detail, membutuhkan sistem dokumentasi yang baik. Sama seperti Miss bilang tadi di awal, dia setiap faktur yang dia terima dari pembelian biaya bahan baku langsung harus dia simpan. Supaya apa? Supaya bisa mencatat dengan detail, supaya administrasinya lebih baik. Kalau administrasinya baik, maka otomatis semua terperinci biaya yang dia keluarkan. Kalau udah semua terperinci biaya yang dikeluarkan berapa, maka lebih gampang. Gak ada lagi slipnya di mana, gitu kan? Maka apa? Karena semua ini sangat detail, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama.
sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Oke, Lisa. Jadi Miss, kalau misalnya saya mau buat satu usaha, lebih baik pakai metode proses costing atau job order costing? Oke. Nah, kalau misalnya kita mau buat suatu usaha nih, ada si Lisa mau buat suatu usaha, mana yang lebih menguntungkan nih? Proses costing atau job order costing? Tergantung dia mau bikin usaha yang seperti apa. Mau bikin usaha apa dulu? Kalau contohnya Miss, aku kan ahliku masak-masak nih. Apalah yang aku bikin cara menentukan cost produknya? Job order costing. Karena apa? Setiap biaya yang kita keluarkan pada saat kita memasak di catering yang pertama, misalkan saya mau menikah untuk yang kedua kali. Jadi saya mau pesan nih sama si Lisa 100 nasi kotak dengan nasi, telur, sayur, ayam, dan buah. Jadi ada 5 macam. Miss, harganya 35.000 nih per kotak, ya kan? Terus nanti si Saron mau menikah di bulan depan atau 2 minggu lagi deh. Dia mau nikah, dia mau pesan yang sama juga. Nasi kotak 100 pieces, nasi, telur, sayur, ayam, dan buah. Di kuantitas yang sama, isinya sama, tapi belum tentu harganya sama. Karena harga apa? Harga yang dia keluarkan untuk beli cabai minggu ini dengan harga yang dia keluarkan untuk beli cabai di 2 minggu lagi sama kan? Beda. Oleh sebab itu, maka keuntungannya sebenarnya ada di kita kalau kita pakai proses job order costing. Karena apa? Biaya yang dia keluarkan untuk pernikahan saya dan biaya yang dia keluarkan untuk membuat catering pernikahan saya akan berbeda. Maka harganya juga per kotak akan berbeda. Terus nih, kalau proses costing itu seperti apa? Proses costing adalah biaya yang kita keluarkan, semua produk yang kita keluarkan isinya sama. Kalau kita job order costing, setiap pesanan itu unik kan? Karena belum tentu pesanan saya dan pesanan mereka sama, ya kan? Kalau dia di proses costing semua sama. Contohnya perusahaan apa? Perusahaan minyak goreng. Sama kan? Apa mungkin satu perusahaan minyak gorengnya ini warna merah, yang ini warna orange, yang ini hitam? Enggak kan? Semua sama ukurannya, sama warnanya, dan sama bentuknya. Jadi tergantung si Lisa, dia mau buka perusahaan yang seperti apa. Oke Lisa? Oke. Ambil handphone atau smartphone masing-masing, silakan scan barcode yang di depan, kita akan kuis sebentar. Sudah? Silakan isi kuisnya dulu sebelum kita tutup. Oke, sudah semua submit? Udah. Oke, nanti Miss lihat dulu siapa nanti yang juara 1, 2, 3 di pertemuan ke-10 atau minggu depan. Saya akan kasih hadiahnya. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Saya harap kalian boleh memahaminya nanti di rumah, kalian praktekkan bagaimana cara menghitungnya supaya di minggu depan kita belajar tentang proses costing, semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan aman. Oke, selamat pagi.